saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Gubernur, Bupati, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, dan nanti ada instruksi Mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun nanti Kejaksaan, dan kita akan tegas dalam hal ini. Terima kasih Anda masih di Rosi. Malam hari ini kita bicara soal PPKM darurat yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi hari ini, hari Kamis 1 Juli. PPKM ini sengaja diambil karena setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda dengan ciri khas masyarakat yang berbeda. Karena itu pembatasan kegiatan masing-masing daerah itu diserahkan pada kepemimpinan lokal. Benarkah tidak ada satupun daerah yang apakah itu daerah kabupaten atau provinsi yang mampu menjaga warganya bebas dari COVID? Nah, malam hari ini saya ingin mencoba datang ke wilayah Baduy di Kabupaten Lebak, Banten untuk melihat bagaimana ada wilayah di Indonesia yang tidak ditemukan kasus COVID-19 pada masyarakatnya. Padahal Kabupaten Lebak masuk zona merah. Apa yang membuat warga Baduy tidak terpapar virus corona? Saya sudah bersama Kepala Puskesmas Cisemeut, Kabupaten Lebak, Banten, Dr. Maitri Nurmaningsih. Dan masih bersama saya Alisa Wahid, penggagas petisi Tarik Rem Darurat, serta influencer Dr. Tirta Mandira. Selamat malam Dr. Maitri. Selamat malam Mbak Rosi. Dok, kalau kita bicara soal bahwa sampai saat ini tidak ada satupun kasus positif di Baduy, itu betul? Betul sekali Mbak, per tanggal 30 Juni ini kita tidak menemukan kasus positif COVID di Baduy. Untuk masyarakat Baduy. Dari kapan? Dari pandemi tahun lalu atau ada periode tertentu? Dari pandemi di tahun 2020 sampai sekarang bulan Juni 2021. Jadi bisa dibilang satu pun tidak pernah ada teridentifikasi warga Baduy terpapar virus corona? Tidak ada. Dari mulai awal pandemi Maret diumumkan oleh Presiden 2020 sampai sekarang? Iya. Dari awal Maret 2020 sampai sekarang 30 Juni 2021. Boleh nggak dokter, saya bertanya begini, tidak ada pasien atau warga Baduy yang teridentifikasi tertular positif corona karena nggak ada yang di tracing, karena nggak ada yang dilacak dan nggak ada yang dites. Begini ya Mbak Rosi, sedikit saya cerita kenapa masyarakat Baduy itu zero kasus positif COVID. Pada awal masuknya virus COVID ke Indonesia, di awal Maret 2020, Kabupaten Lebak sudah melakukan PSBB, termasuk wilayah kerja Puskesmas Cisemeut, di mana Baduy masuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas saya. Hal-hal yang dilakukan di Puskesmas Cisemeut mengenai PSBB itu, satu, saya beserta karyawan seluruh Puskesmas Cisemeut membentuk Satgas COVID Puskesmas yang berkolaborasi dengan Satgas COVID Kecamatan dan Satgas COVID Desa. Setelah itu kami melakukan sosialisasi ke desa-desa termasuk Desa Kanekes yaitu Baduy tentang apa itu PSBB, apa itu COVID. Langsung turun langsung gitu ya? Ya, langsung. Setelah PSBB Maret 2020. Waktu Presiden Jokowi mengumumkan ya, sudah masuk virus corona ke Indonesia, langsung sosialisasi turun ke bawah? Saya berkolaborasi dengan lintas sektoral, Pak Camat, Kapolsek, dan Pak Danramil untuk melakukan sosialisasi apa itu PSBB, seperti apa PSBB, apa itu COVID, maaf saya potong dok. Apa yang disosialisasikan? Nggak boleh ketemu, nggak boleh harus pakai masker. Waktu itu apa? Waktu itu kita mensosialisasikan tentang datangnya virus COVID, gejalanya seperti apa. Terus kita usaha-usaha untuk tidak terjadi atau tidak tertular COVID itu seperti apa gitu. Jadi agak basic ya? Kenapa? Basic ya, dasar. Ya, apa itu dasar, corona? Karena di masyarakat, khususnya masyarakat Baduy ya, masyarakat Baduy itu harus detail Mbak. Kita harus
benar-benar menjelaskan itu dasar sekali gitu. Tidak bisa disamakan dengan di desa-desa yang lainnya yang di wilayah kerja puskesmas saya. Ini jadi contoh sebenarnya Dok Maitri. Dalam perkembangannya 1 tahun, ada nggak sosialisasi yang berubah atau berkembang yang dikasih tahu ke masyarakat Baduy? Kan tadi dokter bilang ini harus detail. Ya, untuk saat ini sampai detik ini mereka udah ngerti gitu. Sampai kita kasih tahu tata cara cuci tangan seperti apa, tata cara memakai masker dan sebagainya. Baik, Dokter Maitri, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Benar Kak kalau faktanya tidak ada satupun warga Baduy yang terpapar virus corona karena nggak di tracing atau dilacak dan di testing? Pada di tahun 2020, Mbak, kita setelah melakukan sosialisasi, memasang poster, kita melakukan screening, Mbak. Seperti rapid test massal di setiap desa, swab PCR massal pun dilakukan. Oke, jadi Dokter Maitri mengatakan nggak benar kalau tidak dilakukan testing sama sekali. Ada, Iya. pelacakan massal ada. Dilakukan, sampai hari ini pun dilakukan. Ya, Dokter Maitri, ditahan situ ada Dokter Tirta, ada Mbak Alisa di sini. Apa yang bisa kita belajar dari masyarakat Baduy yang sampai saat ini tidak ada satupun informasi yang terpapar virus corona? Dokter Tirta dulu. Kalau dari kita sendiri sih memandang, saya sudah memahami yang Baduy ini dari beberapa waktu yang lalu ya, bahwa figur tetua adat di Baduy itu sangat-sangat perlu kita contoh. Jadi warga Baduy itu adalah warga yang sangat terikat antara hubungan kekeluarganya, hubungan antar manusianya, dan hubungan antar adat dengan tetua adat. Saat itu ketika tetua adat ada statement A, itu semua warganya patuh. Nah, jadi mobilitas warga bisa dikontrol. Ya. Kedua, kalau kita lihat, warga di sini tuh benar-benar menjauhi apa yang namanya perdebatan. Alih-alih perdebatan, ya udahlah, yang penting jaga kesehatan dan mematuhi protokol yang sebisa mungkin. Dan yang ketiga, mereka itu meminum minuman kayak jahe anget tiap hari. Itu kan udah dari lama. Dan mereka juga menjauhi gaya hidup yang misalkan sedentary life. Atau yang bisa kita sebut sedentary life itu adalah gaya hidup bermalas-malasan atau rebahan yang akhirnya bisa meningkatkan faktor resiko penyakit-penyakit komorbid. Nah, 3 gaya hidup sehat ini yang akhirnya membuat Baduy itu bisa terbebas dari COVID. Jauh berbeda dong sama kota-kota besar yang kita ngantor kena AC sentral terus-terusan. Jadi kita yang pada Baduy ini harusnya kita contoh. Ya. Ternyata justru orang yang patuh dan orang yang kompak antara warga dan tetua adat bisa membebaskan diri dari pandemi. Dan ini tidak hanya terjadi di Baduy, terjadi juga di New Zealand. Dan bisa dijelaskan oleh Pak Dubes. Nah, gitu kalau karena gini Dokter Tira, begitu banyak daerah di Indonesia. Masa sih kita nggak bisa belajar satu contoh kasus baik di Indonesia? Mbak Alisa, ngelihat apa yang terjadi pada Baduy, sebenarnya ini menimbulkan, kita harus optimisme nggak? Kita bisa loh, buktinya ada 1 daerah meskipun dari ratusan daerah lainnya yang gagal mengatasi pandemi. Iya, sebetulnya begini, kalau karena sosiosentrik sekali ya, tadi kata Dokter Tirta kan sangat taat kepada tetuanya begitu. Tapi yang lebih penting juga adalah karena mereka ini punya satu kultur sendiri di dalam masyarakatnya yang itu memang kepentingan kelompok itu menjadi sangat penting begitu ya, sangat ditinggikan gitu, sehingga orang ketika bertindak itu dia tidak berpikir untuk dirinya tetapi untuk kelompoknya begitu. Nah, jadi kita lihat sebetulnya dalam konteks tidak ada kasus memang di Baduy ini yang sangat menonjol karena sama sekali tidak ada kasus, karena mereka dari sejak awal sudah melakukan sudah punya modalnya tadi seperti kata Dokter Tirta, tapi juga sudah melakukan pengamanan setelah itu begitu, pengamanan kulturalnya begitu. Nah, saya juga melihat kenapa itu tidak terjadi di Jawa Timur, Mbak Alisa? Iya, karena kita juga mengakui bahwa peran para tokoh-tokohnya juga belum begitu menunjang, Mbak, gitu. Dan pendekatannya ini kan pendekatan desa ya, pendekatan komunitas begitu. Sementara di tempat-tempat lain yang komunitasnya itu juga masih sangat dikelola dengan baik, itu berarti kan tergantung pada pemimpinnya. Ya, tergantung pada role modelnya. Kalau kita contoh yang paling baru adalah Wakil Bupati Lampung misalnya berjoget tanpa masker dan kemudian mempertontonkan
perilaku yang sangat tidak sehat di tengah masa pandemi ini. Dr. Tirta, apa yang Anda bisa katakan pada kepala daerah, wakil bupati, kepala desa yang berjoget, merayakan ulang tahun, meskipun itu dibilang, oh ini bukan inisiatif saya, inisiatif orang lain. Apa yang bisa Anda katakan pada para kepala daerah seperti ini? Kalau dari kepala daerah sudah dari tahun lalu ya. Sebenarnya kalau kita tarik ulur dari beberapa anggota DPRD di Tegal. Lalu kemarin Bupati Banjarnegara yang dengan bangganya bilang bahwa tentang konspirasi COVID. Dan akhirnya dia barusan nge-tweet sejam yang lalu, saya bangga sekali di repost sama Jering. Itu Bupati Banjarnegara. Lalu Bupati Lampung yang mengatakan hal itu. Belum ada beberapa kepala daerah lain. Saran saya sih seperti ini. Anda terserah mau berstatement seperti itu jika Anda orang awam. Kan Anda ini kepala daerah ya, Anda tuh pimpinan daerah. Apapun statement Anda tuh akan diikuti oleh warga daerah setempat. Presiden kita tuh sudah statement A. Harapannya Presiden kita statement A itu diturunkan lewat hierarki dari tingkat-tingkat teman-teman dan pejabat-pejabat di bawahnya sampai ketua RT dan RW. Bayangkan jika Anda mencari itu untuk riding wave demi suara. Saya tahu statement kayak gitu buat apa? Riding wave suara buat kepentingan selanjutnya. Tetapi tolong dong singkirkan. Nggak kompak, kelihatannya itu nggak kompak. Dan mau sampai kapan? Mau Anda statement goyang-goyang seperti itu, atau mau statement sok jagoan, atau mau statement kita nggak percaya COVID, apalagi kepala daerah, itu mau sampai setahun 2 tahun nggak akan menghilangkan COVID itu, dan justru membuat daerah kita semakin PSBB terus-terusan dan PPKM terus-terusan, dan ini nggak akan selesai. Baik. Saran sih buat kepala daerah bijak untuk mengeluarkan pendapat dan bijak untuk bertindak. Oke. Ini efek otonomi daerah ini, Mbak Rosi. Ini harga yang harus kita bayar ketika kita berbicara soal demokrasi dan desentralisasi daerah, otonomi daerah. Kita berharap supaya kekuasaan itu tidak terpusat di Jakarta saja. Kita ingin ada desentralisasi kekuasaan, tapi inilah yang juga kita hadapi, kualitas kepemimpinan daerah. Iya. Mbak Lisa ya. Ya, PR kita ini menyelesaikan masih adanya proses demokratisasi yang lebih tepat, prosedur yang lebih tepat, pembagian wewenang yang lebih tepat, sehingga tidak ada yang tadi seperti ditegaskan oleh Dr. Tirta gitu, presiden bicara apa, kemudian bupatinya ngapain, wakil bupatinya ngapain, gubernur dan wakil gubernur. Ini PR kita semua sebetulnya terkait dengan ekonomi daerah ini. Baik, Mbak Lisa, ini ada Dr. Maitri, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Tolong ditanya kepada dokter kepala puskesmas yang tidak kena COVID di Baduy itu, Baduy luar atau Baduy dalam, atau kedua-duanya. Karena setahu informasi yang didapatkan, Baduy luar itu dulu masih sering keluar masuk kota besar. Misalnya untuk berjualan begitu. Bisa diterangkan Dr. Maitri? Untuk dua-duanya Mbak, di Baduy luar dan Baduy dalam pun tidak ada kasus COVID. Nah, Baduy luar itu memang ada beberapa yang mobile, tapi mobile-nya hanya di rangkas di ibu kota kabupaten saja, tidak keluar gitu. Tapi itu tahun 2020, sejak ini udah nggak lagi. Jadi bahkan masyarakat Baduy luar pun tidak datang ke kota-kota besar, tidak berinteraksi? Tidak. Oke. Hanya di daerah ibu kota kabupaten saja. Jadi yang saya tahu ya. Jadi Dr. Maitri apa pelajaran paling berharga yang bisa didapatkan dari masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam, Dr. Maitri? Pelajarannya sih mereka tuh disiplin, dan pada dasarnya memang masyarakat Baduy itu adalah orang-orang yang patuh pada aturan pemerintah. Yaitu tadi yang dibilang Dr. Tita, betul, mereka patuh sangat kepada tetua adatnya gitu. Jadi kepada kepemimpinan lokal ya? Iya. Dan pemimpin lokal juga memberikan contoh yang baik pada masyarakatnya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Maitri Nurmaningsih, Kepala Puskesmas Cismut, Kabupaten Lebak, Banten. Kami kembali saat lagi.